Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Rahma, Prodi PGMI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang menghajikan dan mengumrohkan orang tua. Menghajikan kedua orang tua tentu merupakan sebuah amal kebajikan dan merupakan salah satu bukti bakti anak kepada orang tuanya. Sebab sebagai anak berbuat kebajikan kepada kedua orang tuanya atau yang dikenal dengan istilah birrul walidain adalah sebuah kewajiban yang tak tersangkal. Sampai di titik ini sebenarnya tidak ada masalah berarti masalah kemudian muncul ketika si anak menghajikan kedua orang tuanya sedangkan dia belum berhaji. Biasanya alasan yang dikemukakan adalah lebih karena sebagai penghormatan dan bakti sang anak kepada kedua orang tuanya. Alasan lainnya usia keduanya sudah sepuh padahal belum berhaji. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh syara. Sedangkan tindakan sang anak dengan memberangkatkan kedua orang tuanya terlebih dahulu sebelum dirinya termasuk tindakan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pihak lain dalam soal ibadah. Dari sini kemudian terlihat jelas persoalannya, yaitu bagaimana hukum memberangkatkan haji kepada orang tua itu sementara pihak yang memberangkatkan belum menunaikan kewajiban haji tersebut. Padahal haji adalah ibadah wajib dan termasuk rukun Islam. Maka salah satu kaidah fikih yang termaktub dalam kitab Al-Ashibah wan Nazahir yang berbunyi al-itharu fil kurbi makruhu, artinya mendahulukan pihak lain dalam persoalan ibadah adalah makruh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum perceraian di luar pengadilan. Permasalahan kedudukan talak erat kaitannya dengan boleh tidaknya seseorang menjatuhkan talak dalam kondisi-kondisi tertentu, serta berkaitan pula mengenai status hukum talak yang dijatuhkan. Dalam hukum Islam, atau lebih tepatnya fikih Islam, tidak dijelaskan mengenai perisyaratan talak harus di depan sidang pengadilan. Disyaratkannya talak harus di depan pengadilan sama sekali produk hukum yang kemudian dibentuk dan dirumuskan. Dalam Islam, hak penjatuhan talak berada di pihak suami. Jadi penggunaan hak tersebut dapat saja dilakukan di mana saja dan kapan saja. Namun dalam batasan-batasan tertentu, hak penjatuhan talak ini harus dilaksanakan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Namun demikian, segala bentuk aturan hukum, baik hukum Islam dan hukum adat yang tidak dimuat dan tidak dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan, sifatnya tidak mengikat masyarakat. Pembahasan mengenai kedudukan talak di luar pengadilan menurut Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ini berkaitan dengan salah satu ketetapan dari fatwa tersebut. Dalam hal ini, ketentuan mengenai kedudukan atau status hukum talak di luar pengadilan terdapat pada poin ketiga, yaitu talak di luar pengadilan atau talak tanpa saksi adalah sah. Terkait dengan putusan poin ketiga, dapat kita pahami bahwa menurut MPU Aceh, talak yang dilakukan atau dijatuhkan di luar pengadilan tetap dipandang berlaku atau sah. Namun, menurut KHI, dalam hal perceraian, dengan mengingat perceraian adalah merupakan perbuatan hukum yang tidak dapat dilakukan dengan main-main, maka KHI sebagaimana disebutkan dalam pasal 115 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sehingga menurut KHI, perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan agama meskipun dilakukan lebih dari 3 kali dianggap tidak sah. Karenanya apabila ada pertengkaran hingga keluar kata-kata cerai, baik dari suami ataupun dari istri yang disetujui oleh suami, menurut KHI belum dianggap cerai dan nikah semalam yang dilakukan untuk dapatnya dilakukan rujuk dan perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama tidak diperlukan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.